Hai, jadi sekarang di tanganku udah ada biji Asterias. Ini sih dari indukan Variegata yang aku dapat dari indukanku sendiri. Aku juga sekalian mau kasih lihat gimana sih hasil dari biji yang berasal dari indukan Variegata. Karena nggak semua biji yang dari indukan Variegata tuh anaknya pasti Variegata. Jadi jangan selalu berharap biji yang kalian beli dengan status Variegata itu semuanya bakal jadi Variegata. Itu tergantung dari karakteristik indukannya sih. Aku pun nggak bisa kasih tahu gimana caranya tahu, tapi kita bisa lihat dari record sebelumnya apakah dari induk tersebut bijinya menghasilkan Variegata atau enggak. Karena aku pun punya indukan yang recordnya nggak terlalu bagus, jadi ketika dia yang menghasilkan biji sama sekali nggak ada yang jadi Variegata. Sedangkan kalau dia memberi polen ke Asterias lain itu hampir banyak yang jadi Variegata, entah itu ke Asterias kabuto biasa atau Asterias purple atau Asterias apapun. Kalau dapat polen dari si induk Variegata ini dia bakal jadi Variegata. Nah sekarang ini biji hasil dari bibitan Variegata aku sendiri juga, terus udah berbunga dan jadilah ini. Jadi kita coba semai dulu untuk lihat hasil Variegata ya. Oke. Aku bakal coba semai ini. Jadi aku pakai pot plastik ini aja, pot Sansi sih namanya. Kalau kalian mau cari di e-commerce, ini namanya pot Sansi. Sebenarnya pakai pot apapun bebas. Yang penting kalian nyaman aja. Terus aku pakai ini untuk merendam fungisida nanti. Oke, sekarang udah ada medianya. Media ini saya pakai campuran tanah subur. Ini perbandingan ya, jadi tanah suburnya itu 1, terus pumis 0 sampai 1 mm nya 1, terus pasir malangnya 1. Jadi semua sama supaya butiran-butirannya di sini kecil-kecil. Jadi cocoklah untuk seedlingan. Tapi ada pumis-pumis di 3 mm, cuman mungkin kecampur di tempat medianya. Yang pertama aku kasih furadan dulu, ini untuk mencegah hama ya, serangga. Takarannya bebas aja. Terus saya pakai dekastar. Terus untuk topping saya pakai pumis 0 sampai 1 mm. Diratakan dulu. Kemudian aku pakai rendam dengan fungisida. Fungsinya biar tidak tumbuh jamur pada media. Jadi kita rendam gini aja sampai fungisidanya naik ke atas. Ini kita perlu tunggu sampai fungisidanya naik ke sampai atas permukaan media. Oke, fungisidanya udah sampai meresap ke atas media, baru kita tanam bijinya. Saya nggak hitung sih berapa bijinya ini, cuman ya udah kita sebar aja. Ini sih panennya udah lama ya, jadi kalau buat kalian yang punya seedlingan, kalau mau disimpan, simpan di lemari pendingin di bagian minuman itu, jadi biar dia lebih tahan lama. Ini tinggal kita tabur aja. Oke, udah selesai. Semainya udah beres, tinggal kita sungkup. Nah, perbedaannya sama yang kemarin kan, kemarin itu langsung pakai wadah yang ada tutupnya, sekarang aku pakai zip sealer gini. Oke, selanjutnya kita akan sungkup semaiannya. Nah, perbedaannya dari yang kemarin, yang video sebelumnya tentang cara nyemai Astro atau Gymno, kan kemarin itu kita pakai wadah yang udah ada tutupnya, jadi sebenarnya lebih praktis. Jadi kita nggak perlu pakai sungkupan macam-macam. Tapi karena kemarin itu wadahnya terlalu besar, jadi dalam satu kotak itu saya nyemainya terlalu banyak, jadi akhirnya saat repotting akan memakan waktu banyak untuk ngambil kerjaan itu. Sedangkan kan dalam satu semen itu nggak semua sama nih besar dari semen itu, jadi ada yang terlalu kecil, ada yang udah
besar, ada yang udah siap di repotting, jadi saya mesti harus cabut-cabut itu satu-satu. Selanjutnya sisanya yang kecil-kecil ini kan medianya rusak nih, kadang dia akan tertanam, akhirnya dia busuk, dia mati, dan dia kemungkinan ada kontaminasi dari gulma atau dari fungi. Karena sehabis repotting saya cabut yang besar-besar, kemungkinan ada bibit-bibit jamur yang masuk, terus saya sungkup lagi. Nah, disitulah potensi semaian itu yang sudah tumbuh bakal kena jamur, terus bisa aja busuk, karena banyak juga pengalaman akhirnya busuk. Sekarang saya pakai zip sealer seperti ini, jadi saya akan pakai pot kecil, jadi semainya juga nggak akan terlalu banyak, jadi sekali ambil kerjaan saat repotting nanti itu sudah saya bisa pastiin kerjaannya bisa dicicil lah, nggak langsung sekalian banyak dan memakan waktu yang relatif lebih singkat daripada kotak metode sebelumnya. Jadi aku sekarang pakai zip sealer. Jadi buat teman-teman tanya yang mana lebih bagus atau lebih bagus untuk perkembangan biji, kalau aku jawabnya aku nggak tahu mana lebih bagus untuk perkembangan biji, tapi aku sesuaiin dengan kenyamanan aku bekerja, jadi lebih ke personal aja. Kalau lebih bagus untuk biji pakai metode yang mana, sebenarnya sama aja sih gitu. Oh ya, kelebihan dari pakai zip sealer ini, kita bisa tulis dengan spidol pemanen di sini, jadi kita bisa hemat name tag. Oke, zip sealernya udah aku tulis jenisnya dan tanggal semainya. Sekarang tinggal masukin semaian ke plastik ini. Tapi sebelumnya plastik ini akan saya kasih fungisida. Takarannya bebas aja sih, yang penting tidak merendam semaiannya nanti gitu. Jadi ini nggak ada lubang sama sekali. Jadi begitulah metode yang saya pakai sekarang. Hasilnya sih selama ini oke-oke aja, nggak ada masalah. Jadi lebih gampang juga kontrolnya karena ini bening. Nanti kalau ada embun kita tinggal sentil-sentil biar bisa kita pantau dari luar tanpa harus buka tutup ini. Itu kelebihan dari zip ini gitu. Oke, selanjutnya kita tutup. Oke, sekarang kita masukkan semaian ke plastik zip sealer ini. Sebenarnya zip sealer ini kebesarannya, cuman stoknya adanya ini, ya udah nggak apa-apa. Untuk ukuran menyesuaikan aja sama besar semaian yang kita pakai, yang kita tanam. Nah, sebelum ditutup saya mau semprot fungisida lagi di bijinya, karena bijinya kan nggak kena fungisida sama sekali, jadi saya semprot lagi biar bijinya juga kena fungisidanya dan ketanam setengahnya karena semprotan dari sprayer ini. Oke, cukup segitu aja. Oke, udah kita tutup. Tadi semai udah selesai, kita nanti tinggal pantau aja perkembangannya kayak gimana. Selanjutnya kita taruh di bawah, biasanya saya taruh di bawah meja greenhouse sih. Nanti saya kasih lihat gimana meja greenhouse punya saya. Jadi di sini saya taruh semaian saya, jadi di bawah meja greenhouse. Jadi semua semaian saya taruh di sini, jadi posisinya dia nggak kena sinar langsung atau karena terhalang dari meja, tapi mendapat panas yang kurang lebih sama, suhunya sama dari greenhouse ini, antara yang di atas meja atau di bawah meja, cuman bedanya nggak kena sinar langsung aja. Oke, saya tinggal taruh di sini, semoga bijinya mau tumbuh dan tumbuhnya juga jadi variegata yang bagus. Oke, proses nyemai udah selesai. Sekarang tinggal kita tunggu update selanjutnya gimana perkembangannya. Semoga hasilnya bisa jadi variegata dan tumbuh bagus, karena ini udah cukup lama saya simpan di lemari es. Nanti saya akan cantumin tanggal panennya.
Nah ini dia indukan yang bijinya tadi kita semai. Indukannya bagus dan sekarang udah mulai berbunga lagi. Jadi kemarin panen kalau nggak salah tanggal 20-an Maret, jadi udah hampir seminggu lebih, 2 minggu deh saya simpan bijinya di kulkas dan baru semai hari ini. Nah sekarang udah mau muncul 3 bunga lagi si indukannya. Yang tadi itu anakan dari ini, jadi bijinya ini dari indukan yang lain, jadi polennya ini indukannya yang lain, saya semai jadilah yang tadi yang barusan itu. Nah ini yang recordnya kurang bagus, jadi kalau ini misalkan ini buahnya jadi biji, belum tentu anakannya jadi variegata gitu. Pada variegatanya bagus sih. Jadi sekian infonya. Oke, sekarang saya mau kasih update semaian Asterias variegata kemarin yang kita semai tanggal 8 April 2021. Sekarang udah tanggal 11 April, jadi kurang lebih udah 3 hari. Jadi biasanya udah mulai ada yang sprout. Nah kita cek sekarang. Ini semaian. Ada 7 biji yang sudah sprout. Hal ini masih wajar menurutku karena nggak semua biji bisa tumbuh secara berbarengan. Paling enggak kita tunggu sampai seminggu lah, baru kita bisa pastiin ada beberapa yang rusak atau enggak. Usahain sih selama disungkup ini nggak dibuka dulu karena rentan banget kalau ada bibit-bibit jamur yang terbang dan masuk ke sini malah jadi kontaminasi. Belum lagi kalau kita sengaja sentuh-sentuh nanti malah muncul bibit-bibit jamur atau gulma yang lain. Jadi kalau bisa didiamin dulu, jangan dibuka-buka. Oke, sekarang tanggal 13 April 2021 saya mau update semaian yang kemarin kita semai Asterias variegata. Kemarin kan tanggal 11 itu baru 7 yang sprout, sekarang tanggal 13 kita lihat tuh udah banyak banget yang sprout. Jadi selama kita nyimpan bijinya baik dan bagus, biji itu kualitasnya masih bisa dijaga walaupun hampir 2 minggu disimpan di kulkas, dia masih bisa tetap sprout dengan bagus. Yang penting penyimpanannya itu tidak berair dan kalau bisa enggak lembab, jadi kedap udara. Kalau dilihat dari umur segini ini belum bisa dipastiin variegata sih, cuman dari ciri-cirinya warnanya agak kuning terus ujung-ujungnya merah. Yang kan ada yang hijau full, nah itu kayaknya bukan variegata. Kalau yang kuning terus ujung-ujungnya merah, kemungkinan ini bisa jadi variegata, tapi masih harus dipantau dulu. Oke, kita lanjut.